Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi kita semua. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud kami untuk menggurui. Ini kami hanya untuk diri kami pribadi dan untuk warisan anak cucu. Syukur-syukur Anda juga mau mendengarkan dan menerimanya. Mohon maaf jika ada salah. Mungkin apa yang kami pelajari tidak sama dengan yang Anda pelajari. Ya, tidak masalah. Perbedaan pendapat di kalangan umat Nabi Muhammad adalah rahmah. Lalu kita tentu saja sebagai orang yang beriman meyakini bahwasanya Sang Pencipta itu ada. Kita meyakini dalam hati penuh keyakinan dan pandanglah dengan mata kepala bahwa tiada sekali-kali di dalam alam ini mempunyai nama pada yang sebenarnya melainkan zat Allah Ta'ala. Nah, jadi adapun segala nama di dalam alam ini sekalian hanyalah mazhar, artinya kenyataan asma Allah. Karena yang maujud pada hakikatnya hanyalah Allah, maka kembalilah segala nama-nama itu kepada yang maujud, yaitu Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah, yakni zat Allah yang mempunyai asma, sebagaimana firman Sang Pencipta surah Al-Isra ayat 110 yang artinya, dengan nama yang mana saja kamu berdoa kepada Sang Pencipta, maka dia mempunyai asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Apabila melihat seseorang yang pemurah dan pemberi, maka Sang Pencipta jugalah yang bernama Ar-Rahman, artinya yang maha pemurah. Dan apabila melihat orang yang kaya, maka Sang Pencipta jugalah yang bernama Al-Ghani, artinya orang yang maha kaya. Maka kiaskanlah kepada yang lainnya. Nah, ini semua hanya secara hakikat. Artinya sebagai latihan mengesahkan Sang Pencipta. Pada asma ini ada dua macam. Pertama, pandang yang banyak pada yang satu. Maksudnya sekalian yang bernama, yaitu alam ini dari Sang Pencipta yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya ialah permulaan dari Sang Pencipta jugalah yang bernama yaitu alam ini. Dan kesudahannya pula kembali kepada Sang Pencipta. Seperti firman Sang Pencipta surah Fussilat ayat 21 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan ada riwayat mengatakan yang artinya, barang siapa memandang sesuatu selama tidak melihat akan Sang Pencipta, maka pandangannya itu sia-sia. Dan yang dimaksud dengan melihat akan Sang Pencipta ialah ingat hatinya kepada Sang Pencipta. Dan semoga sampailah pada makom yang artinya tiada aku lihat sesuatu melainkan aku melihat Sang Pencipta sebelumnya.
Tiada aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Sang Pencipta sesudahnya. Tiada aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Sang Pencipta besertanya. Artinya tiada aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Sang Pencipta di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah secara hakikat segala sesuatu ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Kita yang awalnya tidak ada lalu diadakan oleh Sang Pencipta. Yang mana nama kita semua ini yang awalnya tidak ada lalu diadakan oleh Sang Pencipta. Dan kemanapun kita memandang, itu kita memandang kepada kekuasaan Sang Pencipta. Kita memandang kepada laut, maka kita meyakini bahwasanya adanya laut itu karena kekuasaan Sang Pencipta. Kita memandang kepada langit, kita meyakini di dalam hati bahwa adanya langit itu karena kekuasaan Sang Pencipta. Kita memandang kepada tanah, kita meyakini bahwasanya adanya tanah itu karena kekuasaan Sang Pencipta. Lalu adanya kita semua, adanya mobil dan lain, adanya pesawat, ada burung, binatang dan lain sebagainya, itu kita yakini di dalam hati bahwasanya semuanya itu ada karena kekuasaan Sang Pencipta. Nah, jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita memandang, itu tidak lain hanya ada kekuasaan Sang Pencipta. Kita ada karena kekuasaan Sang Pencipta yang mengadakan kita. Tuhan segala-galanya, Maha Kuasa. Yang mana beliau mampu atau kuasa mengadakan kita yang awalnya tidak ada menjadi ada. Begitu seterusnya. Nah, jadi kesimpulan pada pembicaraan kali ini adalah kemanapun kita memandang, baik ke atas, ke bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tidak lain yang kita pandang hanya satu, yaitu kekuasaan Sang Pencipta. Nah, jadi itu kesimpulan pada kali ini. Nah, mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.